Rania adalah definisi perempuan yang menempa takdirnya sendiri. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, ia sudah menduduki posisi manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional terkemuka di ibu kota. Tangannya dingin saat bernegosiasi, otaknya tajam meramu strategi, dan penampilannya selalu sansouci, elegan tanpa perlu banyak usaha. Rambut hitam legamnya yang sering ia ikat menjadi sanggul modern membingkai wajah oval dengan sepasang mata yang bisa terlihat hangat sekaligus menusuk, tergantung siapa yang ia hadapi. Di balik blazer mahal dan tatapan penuh percaya diri itu, Rania adalah seorang pejuang yang lelah. Ia telah membangun kerajaannya dari nol, tetes demi tetes keringat, malam demi malam tanpa tidur. Dan ironisnya, istana yang ia bangun dengan susah payah itu kini menjadi tempat bernaung bagi seorang pengkhianat. Ardi, suaminya, adalah antitesis dari Rania. Ia adalah puisi yang indah namun tak bermakna. Wajahnya tampan, senyumnya menawan, dan tutur katanya manis seperti madu. Siapapun yang bertemu Ardi akan terpesona oleh karismanya yang santai dan kemampuannya membuat orang lain merasa nyaman. Ia adalah tipe pria yang dipuja-puji dalam pertemuan keluarga. Dianggap sebagai menantu idaman yang tahu cara menjaga perasaan. Namun, di balik topeng itu, Ardi adalah kekosongan. 2 tahun sudah ia menyandang status, sedang merintis usaha, tanpa ada satupun hasil yang terlihat. Kenyataannya, usahanya yang paling berhasil adalah memanipulasi Rania, menguras rekening istrinya dengan kebohongan yang dibungkus perhatian palsu. Lalu ada Bella. Namanya secantik wajahnya. Tubuhnya selentur kemampuannya beradaptasi dengan sumber keuangan baru. Ia adalah spesialis dalam menemukan pria-pria yang bisa membiayai gaya hidupnya yang mewah. Ia melihat Ardi sebagai tiket emas, seorang pria mapan, begitu pengakuan Ardi kepadanya, yang rela menghamburkan segalanya untuknya. Bella tak pernah bertanya dari mana datangnya uang itu. Baginya, asal mengalir, maka cinta pun akan mekar. Ia memandang Rania, yang fotonya pernah ia lihat sekilas di dompet Ardi, sebagai istri membosankan yang tak bisa memuaskan suaminya, sebuah rintangan yang hanya perlu menunggu waktu untuk disingkirkan. Dan terakhir, ada sepasang mertua Rania, ayah dan ibu Ardi. Mereka tinggal di rumah suburban yang asri, hidup dalam gelembung kebanggaan atas putra tunggal mereka yang sukses dan berbakti. Di mata mereka, Ardi adalah pangeran yang tak pernah salah. Sementara Rania, menantu mereka, adalah perempuan karir yang terlalu ambisius, yang mungkin sering mengabaikan suami karena sibuk mengejar dunia. Mereka adalah paduan suara yang akan selalu menyanyikan lagu pembelaan untuk Ardi, buta dan tuli terhadap kebenaran yang sesungguhnya tersembunyi di depan mata. Kisah mereka berempat akan segera bertabrakan di satu titik api, sebuah panggung di mana semua topeng akan dilepas paksa, dan kebenaran akan menampar dengan keras. Layar laptop di hadapan Rania menampilkan grafik penjualan yang melonjak tajam. Angka-angka itu menari, membentuk sebuah simfoni keberhasilan yang ia ciptakan sendiri. Ruang rapat yang dingin terasa hangat oleh aura kemenangannya. Rekan-rekannya memberikan tepuk tangan. Atasannya mengangguk dengan senyum puas. Rania membalasnya dengan anggukan yang terkendali, senyum tipis yang profesional. Ia adalah sang ratu di dunianya, seorang komandan yang memenangkan pertempuran korporat lainnya. Namun, saat ia mematikan laptop dan memasukkannya ke dalam tas kulitnya, aura kemenangan itu perlahan memudar. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 7 malam. Pertempuran sesungguhnya akan segera ia hadapi, dan itu bukanlah di ruang rapat yang megah, melainkan di dalam rumahnya sendiri. Rumah yang cicilannya ia bayar setiap bulan. Perjalanan pulang terasa seperti sebuah transisi antar dunia. Dari gedung pencakar langit yang gemerlap, mobilnya membelah kemacetan Jakarta menuju kompleks perumahan elit yang tenang. Semakin dekat ia dengan rumah, semakin berat tarikan napasnya. Ia harus memasang kembali topengnya, topeng istri yang bahagia dan penuh pengertian. Pintu rumah terbuka. Aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Di ruang tengah yang luas, televisi layar datar 70 inci, yang ia beli dari bonus tahunannya, menayangkan pertandingan sepak bola. Di atas sofa kulit yang empuk, Ardi duduk dengan santai.
Kaki di atas meja, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, stik konsol permainan tergeletak di sampingnya. Ia menoleh saat mendengar suara pintu. "Sayang, sudah pulang," sapanya. Senyumnya merekah, begitu menawan, begitu palsu. Rania memaksakan seulas senyum. "Iya, Mas." Rapatnya selesai lebih lama dari perkiraan. Ia meletakkan tas tangannya di atas meja konsol. Matanya menangkap piring kotor dan beberapa bungkus makanan ringan di atas meja. Sisa-sisa waktu luang suaminya. Ardi bangkit, menghampiri Rania dan memeluknya sekilas. Pelukan yang terasa hampa. Sebuah rutinitas tanpa kehangatan. "Pasti capek sekali, ya? Sini, biar aku buatkan teh hangat." "Tidak usah, Mas. Aku bisa sendiri," tolak Rania lembut, berjalan menuju dapur. Dapur itu adalah mahakaryanya. Didesain dengan gaya minimalis modern, lengkap dengan peralatan canggih. Rania mulai menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Punggungnya menghadap Ardi yang kini bersandar di kusen pintu dapur. "Rania," panggil Ardi dengan nada yang sengaja dibuat lembut. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Rania sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia memejamkan mata sejenak sebelum berbalik, menyandarkan pinggulnya ke konter dapur. "Ada apa, Mas?" "Begini, sayang. Ingat Budi, temanku yang waktu itu aku ceritakan mau buka usaha kafe?" Rania mengangguk pelan. Nama itu sudah sering ia dengar. Budi, dan puluhan nama teman lainnya yang selalu menjadi alasan Ardi untuk meminta uang. Setiap kali, ceritanya adalah tentang sebuah peluang bisnis yang menjanjikan, sebuah investasi kecil untuk keuntungan besar di masa depan. Tak satu pun yang pernah terwujud. Nah, ini dia butuh suntikan dana sedikit lagi. Mesin kopinya ternyata ada biaya tambahan yang tidak terduga. Kalau dana ini masuk, bulan depan kafe sudah bisa buka, dan aku dijanjikan bakal jadi manajer operasional di sana. Ini kesempatan besar buat kita, sayang. Rania menatap wajah suaminya. Wajah tampan yang kini terlihat seperti wajah seorang penipu ulung. Mata itu memancarkan harapan palsu. Bibir itu merangkai kebohongan dengan begitu lancar. Dulu, Rania akan mempercayainya. Dulu, ia akan ikut bersemangat. Membayangkan suaminya akhirnya punya pekerjaan dan mereka bisa membangun masa depan bersama sebagai mitra sejati. Tapi sekarang, yang ia rasakan hanyalah muak. "Berapa yang Mas butuhkan?" tanya Rania, suaranya datar. Wajah Ardi langsung cerah. Ia tidak menangkap nada aneh dalam suara istrinya. "Tidak banyak, kok. Hanya 10 juta. Itu untuk menutupi semuanya. Aku janji, sayang, ini yang terakhir. Setelah ini, giliranku yang akan menafkahimu." Janji itu. Janji yang sama yang sudah ia dengar puluhan kali. Rania merasakan bara di dalam dadanya menghangat. Bara kesabaran yang hampir habis terbakar. "Nanti aku transfer," jawab Rania singkat, berbalik untuk mengambil cangkir tehnya. "Terima kasih, sayang. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu," seru Ardi, suaranya penuh kemenangan. Ia lalu kembali ke sofa, ke pertandingan sepak bolanya. Dunianya kembali aman dan nyaman. Malam itu, saat Rania bersiap untuk tidur, Ardi sudah lebih dulu terlelap. Napasnya teratur, wajahnya damai, wajah seorang pria tanpa beban. Rania menatapnya lama. Cinta yang dulu pernah membuncah kini telah surut, meninggalkan pantai kering kerontang yang dipenuhi kekecewaan. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju keranjang pakaian kotor. Tadi sore, saat Ardi menyambutnya, ia mencium aroma parfum wanita yang samar. Bukan parfumnya. Tangannya gemetar saat merogoh saku celana jeans yang Ardi kenakan kemarin. Celana yang menurut Ardi ia pakai untuk survei lokasi kafe bersama Budi. Jari jemarinya merasakan secari kertas yang terlipat. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk. Bukan struk pembelian mesin kopi. Itu adalah struk pembayaran dari Hotel Grand Majestic. Sebuah kamar tipe suite untuk 1 malam. Di bagian bawah, tercetak detail pembayaran dengan kartu kredit tambahan atas nama Ardi.
kartu yang Rania berikan untuk keadaan darurat. Tapi yang membuat darah Rania berhenti mengalir adalah tanggal yang tertera di struk itu. Kemarin, hari di mana Ardi mengaku sedang berkeringat di lapangan membicarakan bisnis. Dan di sana, di bawah total tagihan, ada rincian tambahan, 1 botol sampanye dan layanan makan malam untuk 2 orang. 2 orang. Rania berdiri mematung di tengah kamar yang temaram. Struk itu terasa membakar telapak tangannya. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah keheningan yang dingin dan mematikan. Bara di dalam dadanya kini telah menjadi api. Api yang tidak akan lagi ia padamkan. Ia melipat struk itu dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam laci nakasnya yang terkunci. Ia kembali ke tempat tidur, berbaring di samping suaminya yang masih tertidur pulas. Sang pengkhianat yang damai dalam kebohongannya. Rania tidak memejamkan mata. Sepanjang malam, ia menatap langit-langit kamar, dan sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang dingin, terperinci, dan tanpa ampun. Surga palsu ini akan ia bakar sampai ke fondasinya. Pagi menjelang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden tebal, mengiris keheningan di dalam kamar. Rania sudah terjaga sejak lama, namun ia tetap berbaring, menunggu suaminya bangun. Saat Ardi menggeliat dan membuka mata, ia disambut oleh senyum Rania. Senyum yang terasa normal, bahkan mungkin sedikit lebih hangat dari biasanya. Pagi, Mas. Sapa Rania. Sarapannya sudah siap di bawah. Ardi terkejut sesaat. Biasanya, Rania akan sibuk bersiap ke kantor dan hanya meninggalkan roti di atas meja. Hari ini berbeda. Wah, tumben sekali, sayang. Kamu tidak terburu-buru. Aku ambil cuti hari ini. Ada beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Jawab Rania tenang, bangkit dari tempat tidur. Di meja makan, sarapan lengkap tersaji. Nasi goreng spesial dengan telur mata sapi, sosis, dan acar. Aroma yang dulu sering mereka nikmati di awal-awal pernikahan mereka. Ardi makan dengan lahap, merasa seperti raja. Rania hanya mengaduk-aduk tehnya, menatap suaminya dengan ekspresi yang tak terbaca. Oh ya, Mas, soal uang yang kemarin, kata Rania di tengah sarapan. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking. Sudah aku transfer. Ya. Semoga usahanya Budi lancar. Wajah Ardi berseri-seri. Pasti lancar. Sayang. Terima kasih banyak. Ya, kamu memang istri terbaik. Ia sama sekali tidak menyadari dinginnya tatapan Rania saat wanita itu menekan tombol konfirmasi di layar ponselnya. 10 juta rupiah melayang dari rekening hasil kerja keras Rania ke rekening Ardi, yang kemudian akan mendarat di tangan orang lain. Ini adalah umpan terakhir. Setelah Ardi selesai sarapan dan pergi dengan riang gembira, mengendarai mobil yang dibeli Rania, untuk bertemu Budi, fasad Rania runtuh. Senyumnya lenyap. Wajahnya mengeras menjadi topeng tekad yang dingin. Ia tidak menyentuh sarapannya. Ia berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan laptop, dan membuka sebuah nomor telepon yang ia simpan kemarin malam. Nomor sebuah agensi detektif swasta ternama. Selamat pagi, dengan agensi Mata Elang. Ada yang bisa dibantu? Suara di seberang telepon terdengar profesional. Selamat pagi. Saya ingin menyewa jasa Anda. Jawab Rania. Suaranya mantap. Saya ingin investigasi penuh terhadap suami saya. Nama, foto, dan bukti awal akan saya kirimkan melalui email. Pertemuan diatur siang itu juga di sebuah kafe kecil yang sepi. Rania bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Heru. Penampilannya biasa saja, tidak mencolok, tipe orang yang mudah berbaur dengan keramaian. Sempurna. Rania menyerahkan sebuah amplop berisi salinan struk hotel, foto Ardi, dan nomor plat mobil yang biasa Ardi gunakan. Saya ingin laporan lengkap, kata Rania. Matanya menatap lurus ke mata Heru. Kemana dia pergi? Dengan siapa dia bertemu? Apa yang dia lakukan? Saya ingin bukti foto dan video jika memungkinkan. Dan satu lagi, lacak semua pengeluaran dari kartu kredit ini. Ia menyerahkan salinan tagihan kartu kredit Ardi.
Biaya bukan masalah. Saya mau hasil yang cepat dan akurat. Heru mengangguk mengerti. Anda datang ke tempat yang tepat, Bu. Kami akan mulai bekerja hari ini juga. Laporan pertama akan Anda terima dalam 24 jam. Saat Rania kembali ke rumah, keheningan terasa memekakan. Rumah besar itu terasa kosong dan dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu membersihkan piring kotor bekas sarapan Ardi. Ia membiarkannya begitu saja di atas meja, sebagai monumen kecil dari pengkhianatan. Ia duduk di depan laptopnya, bukan untuk bekerja, tapi untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Ia membuka portal perbankan online. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengklik riwayat transaksi rekening bersama mereka selama setahun terakhir. Selama ini, ia terlalu sibuk dan terlalu percaya untuk memeriksa setiap detailnya. Ia hanya melihat saldo akhir, memastikan semuanya cukup. Betapa bodohnya dia. Kini, matanya memindai baris demi baris angka. Polanya begitu jelas. Setiap kali Rania menerima bonus atau kenaikan gaji, akan ada penarikan besar oleh Ardi beberapa hari kemudian. Transfer ke rekening-rekening yang tidak ia kenal. Pembayaran di butik-butik wanita ternama di mal-mal mewah. Tagihan dari restoran-restoran romantis yang belum pernah ia kunjungi bersama Ardi. Rania menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gelombang amarah dan sakit hati yang menerpanya. Ia membuka program spreadsheet. Dengan ketelitian seorang manajer pemasaran yang menganalisis data, ia mulai memilah setiap transaksi. Kolom A, tanggal. Kolom B, deskripsi. Kolom C, jumlah. Kolom D, kategori. Kategori itu hanya ada 3. Kebutuhan rumah tangga, dana pribadi Ardi yang disepakati, dan 1 kolom baru yang ia beri nama, dana untuk pelakor. Dalam 2 jam, spreadsheet itu sudah terisi penuh. Angka di bagian bawah kolom, dana untuk pelakor, membuat perutnya mual. Ratusan juta rupiah. Uang dari kerja kerasnya, dari malam-malam lemburnya, dari presentasi yang membuatnya stres. Semuanya menguap untuk membiayai kebahagiaan suaminya dengan wanita lain. Keesokan harinya, email pertama dari Heru masuk. Subjeknya singkat. Laporan awal. Jantung Rania berdebar kencang saat membuka lampiran. Isinya adalah serangkaian foto. Foto-foto dengan kualitas tajam, seolah diambil dari jarak dekat. Foto pertama, Ardi sedang keluar dari mobil di lobi sebuah mal mewah. Ia tidak sendiri. Seorang wanita muda yang cantik dan modis turun dari kursi penumpang. Wanita itu tertawa, menyampirkan tangannya di lengan Ardi dengan mesra. Rania memperbesar gambar wajah wanita itu. Cantik, tapi tatapannya angkuh. Foto kedua, mereka berdua di dalam sebuah butik tas. Wanita itu sedang mencoba sebuah tas tangan yang harganya Rania tahu persis setara dengan gajinya sebulan. Ardi berdiri di sampingnya, tersenyum dan menggesek kartu kredit. Kartu kredit tambahan itu. Foto ketiga, keempat, kelima. Mereka makan siang di sebuah restoran dengan pemandangan kota. Mereka berjalan bergandengan tangan. Mereka masuk ke dalam sebuah lift apartemen mewah di kawasan Sudirman. Laporan teks dari Heru singkat dan padat. Target, Ardi. Menghabiskan sepanjang hari dengan subjek wanita tak dikenal. Identitas sedang dilacak. Mereka mengunjungi mal, berbelanja, lalu menuju ke apartemen Regency Towers. Target terlihat meninggalkan apartemen tersebut sendirian pada malam hari. Rania menutup laptopnya. Napasnya memburu. Jadi ini adalah usaha kafe, Budi. Ini adalah survei lokasi. Apartemen mewah, tas mahal, makan siang romantis. Heru tidak butuh waktu lama untuk menemukan identitas wanita itu. Laporan kedua datang beberapa jam kemudian. Nama subjek, Bella Paramita. Model paruh waktu dan selebgram. Tidak memiliki pekerjaan tetap. Tinggal di apartemen Regency Towers, unit 17B. Status sewa unit tersebut dibayarkan dari rekening atas nama Ardiansyah. Rasa ingin tahu yang menyakitkan mendorong Rania untuk membuka media sosial. Ia mengetik nama Bella Paramita. Akunnya tidak dikunci. Dan di sana,
Terpampang nyata kehidupan yang telah ia biayai tanpa sadar. Foto-foto liburan di Bali. Pada tanggal yang sama saat Ardi mengaku sedang ada pelatihan perusahaan di luar kota. Foto tas baru yang ia lihat di laporan detektif, dengan keterangan, "Terima kasih, sayangku, karena selalu memanjakanku." Foto-foto di restoran mahal, dengan lokasi yang sama persis dengan transaksi di tagihan kartu kredit. Bella adalah etalase dari pengkhianatan Ardi. Setiap senyumnya, setiap barang mewah yang ia pamerkan, dibeli dengan kebohongan dan keringat Rania. Rania menatap lama sebuah foto di profil Bella. Foto Ardi dan Bella sedang berada di sebuah pantai saat matahari terbenam. Mereka tidak berciuman, tapi cara Ardi menatap Bella, tatapan memuja yang sudah lama tidak pernah Rania dapatkan, terasa lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Rasa sakit itu ada, tajam dan menusuk. Tapi anehnya, itu tidak bertahan lama. Rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih gelap, dan lebih kuat. Sebuah kemarahan yang membeku menjadi bongkahan es di dalam hatinya. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya duduk di sana, di ruang kerjanya yang sunyi, menatap layar laptop dengan mata kosong. Investigasinya sudah selesai. Semua bukti sudah di tangan. Jejak uang telah membawanya pada jejak pengkhianatan. Dan kini, dari jejak itu, ia akan merancang sebuah jalan. Bukan jalan untuk mundur, tapi jalan untuk membalas. Jalan yang akan membawa Ardi dan Bella ke sebuah akhir yang tidak akan pernah mereka lupakan. Rania mematikan laptopnya. Fase berkabung sudah berakhir. Fase perencanaan perang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, sebuah perubahan aneh terjadi di dalam rumah tangga Rania dan Ardi. Perubahan itu tidak ditandai dengan pertengkaran atau keheningan yang canggung, melainkan oleh kehangatan yang tak biasa. Rania, yang biasanya pulang dengan wajah lelah dan langsung menyibukkan diri, kini berubah menjadi istri yang seolah-olah keluar dari buku panduan. Ia akan menyambut Ardi dengan senyuman, menanyakan harinya, dan bahkan memasak makan malam, menyajikan hidangan-hidangan favorit suaminya yang sudah lama tak tersentuh tangannya. Ardi, pada awalnya, merasa sedikit curiga. Perubahan drastis ini terasa ganjil. Namun, egonya yang besar dengan cepat menepis keraguan itu. Ia menyimpulkan bahwa istrinya akhirnya sadar. Sadar bahwa ia hampir kehilangan suami yang begitu menawan. Sadar bahwa ia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan pernikahan mereka. Kemenangan kecil ini membuatnya mabuk kepayang. Ia merasa berada di atas angin. "Sayang, makanannya enak sekali," puji Ardi pada suatu malam, menyantap rendang buatan Rania dengan lahap. "Sudah lama sekali kamu tidak memasak ini untukku." Rania tersenyum lembut dari seberang meja. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku pikir, aku terlalu sibuk bekerja belakangan ini. Aku ingin lebih memperhatikanmu, Mas." Di dalam benaknya, sebuah suara berbisik, "Perhatikan setiap kebohonganmu, catat setiap pengkhianatanmu." "Nah, begitu dong. Aku kan juga berusaha keras di luar untuk masa depan kita," balas Ardi, merasa bangga. Proyek kafe dengan Budi itu sebentar lagi akan mulai pembangunan. Mungkin bulan depan aku butuh dana lagi untuk interior. Tapi tenang, setelah itu, keuntungan akan mengalir deras. "Tentu, Mas. Apapun untukmu," jawab Rania. Suaranya terdengar tulus, menyembunyikan rasa muak yang hampir membuatnya muntah. "Teruslah bicara, pembohong. Gali lubang kuburmu sendiri lebih dalam lagi." Peran yang Rania mainkan begitu sempurna hingga Ardi benar-benar lengah. Ia menjadi lebih berani, lebih sering, pergi bertemu klien, hingga larut malam. Ia tak tahu, setiap kali ia melangkah keluar dari rumah, Rania mencatat jam kepergiannya. Setiap kali ia pulang dengan aroma parfum asing, Rania menambah satu baris lagi dalam catatannya. Rumah itu telah menjadi panggung sandiwara, dan Rania adalah aktris utamanya, sekaligus sutradara yang sedang mempersiapkan adegan puncak yang menghancurkan. Di balik senyum manis dan pelayanan tanpa celah itu, Rania bergerak dalam senyap. Pagi hari setelah mengantar Ardi pergi dengan bekal makan siang di tangan,
Rania tidak bersantai. Ia berganti pakaian, mengenakan setelan kerja yang tajam, dan melaju ke sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Tujuannya bukan kantornya sendiri, melainkan sebuah firma hukum bergengsi. Ruangan itu didominasi oleh rak-rak buku tebal berisi kitab undang-undang. Di balik meja kayu mahoni yang besar, duduk seorang wanita berusia 40-an. Namanya Laras, seorang pengacara spesialis perceraian dengan reputasi setajam pisau bedah. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, seolah bisa menembus semua kepura-puraan. "Jadi, Bu Rania," kata Laras setelah selesai memeriksa tumpukan dokumen yang Rania sodorkan di atas mejanya. Amplop tebal itu berisi semua bukti, salinan struk hotel, laporan lengkap dari detektif Heru, foto-foto Ardi dan Bella, serta spreadsheet rincian keuangan yang Rania buat dengan begitu teliti. "Anda sudah melakukan setengah dari pekerjaan saya. Bukti ini lebih dari cukup. Sangat kuat." Ada nada kekaguman dalam suara Laras. Jarang sekali ia bertemu klien yang datang dengan persiapan sematang ini. "Saya tidak mau hanya bercerai," kata Rania. Suaranya dingin dan mantap. "Saya mau semua uang saya kembali. Setiap rupiah yang ia habiskan untuk wanita itu. Saya mau dia merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Rumah, mobil, semua aset yang dibeli atas nama saya atau dengan uang saya mau semuanya aman. Saya ingin meninggalkannya dengan pakaian yang melekat di badannya saja." Laras tersenyum tipis. Ini adalah jenis klien yang ia sukai. Klien yang tahu apa yang ia mau. Itu bisa diatur. "Kita akan ajukan gugatan cerai dengan tuntutan pengembalian harta. Dengan bukti pengeluaran yang Anda miliki, posisinya sangat lemah. Kita akan bekukan aset bersama sesegera mungkin setelah gugatan didaftarkan. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah terus bersikap normal. Jangan sampai ia curiga sebelum kita siap bergerak." "Dia tidak akan curiga," desis Rania. "Dia terlalu sibuk menikmati kemenangannya yang palsu." Setelah pertemuan dengan Laras, misi rahasia Rania berlanjut di dunia maya. Malam-malam, ketika Ardi sudah tertidur pula setelah lelah bekerja, Rania akan duduk di depan laptopnya di ruang kerja yang gelap. Cahaya dari layar monitor menjadi satu-satunya saksi pergerakannya. Dengan jemari yang cekatan, ia melikuidasi unit-unit reksadana dari rekening investasi bersama mereka, memindahkan hasilnya ke sebuah rekening baru di bank lain yang ia buka secara online, rekening yang hanya atas namanya. Ia menghubungi agen asuransinya, mengubah nama penerima manfaat dari Ardi menjadi nama adiknya. Ia mengumpulkan semua surat-surat berharga, sertifikat rumah, buku pemilik kendaraan bermotor, polis asuransi, dan menyimpannya di sebuah brankas sewaan di bank. Setiap langkahnya diperhitungkan, setiap aset diamankan. Ia sedang membangun benteng finansial yang tak tertembus, sementara Ardi, sang musuh, tertidur lelap di dalam kastil yang ia pikir miliknya. Panggung untuk pertunjukan utama mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak mau konfrontasi ini terjadi di ruang pengadilan yang steril atau di dalam rumah mereka yang sunyi. Itu terlalu mudah, terlalu pribadi. Ia ingin penghinaan yang publik, kehancuran yang disaksikan oleh orang-orang yang selama ini memuja Ardi. Kesempatan itu datang seminggu kemudian. Ardi sedang berbicara di telepon dengan ibunya di ruang tengah. Suaranya dibuat manja dan penuh hormat. Rania, yang sedang mengambil minum di dapur, bisa mendengarnya dengan jelas. "Iya, Bu, iya. Ardi pasti datang." "Tentu." Rania juga ikut. "Masa tidak?" "Iya, Bu. Kami baik-baik saja." "Usaha Ardi?" "Puji Tuhan, Bu. Sebentar lagi juga kelihatan hasilnya. Doakan saja, ya." Rania bersandar di dinding, tak terlihat dari ruang tengah. Sebuah senyum dingin tersungging di bibirnya. Arisan keluarga. Acara bulanan di rumah mertuanya. Momen di mana seluruh klan akan berkumpul, di mana Ardi akan dipamerkan seperti piala, dan ia akan menerima sindiran-sindiran halus. Tempat yang sempurna. Malam itu, setelah Ardi kembali tertidur, Rania membuka kalender di ponselnya. Ia menatap tanggal merah di akhir pekan depan. Tanggal acara arisan keluarga. Dengan jarinya,
Ia membuat tanda di tanggal itu. Tanda yang bukan pengingat, melainkan proklamasi. Hari penghakiman. Hitung mundur telah dimulai. Topengnya masih terpasang dengan sempurna. Senyumnya masih semanis madu. Namun di balik mata yang tenang itu, badai sedang mengumpulkan kekuatan terbesarnya, siap untuk menerjang dan meluluhlantakkan semua yang menghalanginya. Hari yang dinanti pun tiba. Langit di luar cerah, namun di dalam dada Rania, suasana terasa kelabu dan berat, seperti awan badai yang siap pecah. Pagi itu, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Ia memilih gaun terusan berwarna biru tua yang sederhana namun elegan. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menutupi lingkaran hitam di bawah matanya akibat kurang tidur, dan menyembunyikan kilat berbahaya yang terpancar dari sana. Ia harus terlihat tenang, terkendali, bahkan sedikit rapuh. Bagian dari skenarionya. Di sampingnya, Ardi bersiul-siul sambil menyisir rambutnya. Ia mengenakan kemeja batik sutra terbaiknya, yang tentu saja dibeli dari uang Rania beberapa bulan lalu dengan alasan untuk bertemu investor penting. Hari ini, ia tampak sangat percaya diri. Ia akan pulang ke kandangnya, ke tempat di mana ia adalah sang pangeran. "Kamu cantik sekali hari ini, sayang," puji Ardi sambil memeluk Rania dari belakang, menatap pantulan mereka di cermin. "Keluargaku pasti senang melihat kita sebahagia ini." Rania hanya tersenyum tipis. "Bahagia? Kau bahkan tidak tahu arti kata itu," bisiknya dalam hati. Ia membiarkan Ardi merangkulnya, merasakan sentuhan yang kini terasa menjijikkan di kulitnya. Perjalanan menuju rumah mertuanya terasa singkat. Jantung Rania berdebar bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Begitu mereka tiba, suasana hangat khas kumpul keluarga langsung menyambut. Aroma opor ayam dan rendang yang dimasak oleh ibu mertuanya menguar dari dapur. Suara tawa dan obrolan para paman dan bibi memenuhi ruang tamu yang luas. Begitu melihat Ardi, semua perhatian langsung terpusat padanya. "Ini dia, pangeran kita sudah datang," seru seorang paman. Ibu Ardi, Buati, segera menghambur memeluk putra kesayangannya. "Ardi, anakku, ibu kangen sekali. Kamu kelihatan sehat sekali." Tatapannya kemudian beralih pada Rania. Senyumnya sedikit memudar. "Rania, kamu juga datang. Ayo, masuk." Sapaan yang terdengar seperti sebuah formalitas belaka. Rania sudah terbiasa. Ia memasang senyum terbaiknya, menyalami tangan mertuanya dengan takzim. "Apa kabar, Bu, Pak?" "Baik," jawab Pak Budi. "Ayah Ardi, singkat. Ayo, duduk." Di ruang tengah, Ardi langsung menjadi pusat alam semesta. Ia dikelilingi oleh para kerabat, menceritakan kisah-kisah bohongnya dengan penuh semangat. Tentang betapa sulitnya merintis usaha, tentang klien-klien besar yang hampir ia dapatkan, tentang prospek cerah di masa depan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bensin yang menyiram api di dalam diri Rania. Sementara itu, Rania ditempatkan di dapur bersama para wanita lain. Buati mendekatinya saat ia sedang membantu mencuci piring. "Rania, kamu itu kurusan sekali. Loh, apa kamu tidak makan?" Kasihan Ardi kalau istrinya sakit-sakitan karena terlalu sibuk bekerja, kata Buati dengan nada yang seolah-olah prihatin, namun Rania tahu persis makna di baliknya. Itu adalah sindiran. Sebuah tuduhan bahwa ia telah menelantarkan putranya. "Saya baik-baik saja, Bu. Mungkin hanya sedikit lelah," jawab Rania dengan suara lembut. Justru itu. Perempuan itu memang boleh berkarir, tapi jangan lupa kodratnya. Suami itu nomor satu. Lihat Ardi, dia bekerja keras di luar. Pulang ke rumah harusnya disambut istri yang segar, bukan yang lelah. Lanjut Buati, nadanya semakin menghakimi. Rania hanya mengangguk dan tersenyum, menelan semua kata-kata tajam itu. "Sabar, Rania, sabar. Waktumu akan tiba." Acara arisan mencapai puncaknya. Setelah makan siang, semua orang berkumpul kembali di ruang tengah. Nama pemenang arisan sudah diumumkan,
Dan kini saatnya bersantai sambil menikmati buah dan kue. Ardi, dengan perut kenyang dan ego yang membumbung tinggi, sedang tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon pamannya. Inilah saatnya. Dengan gerakan yang tenang dan anggun, Rania bangkit dari duduknya. Semua mata spontan tertuju padanya. Keheningan yang tiba-tiba membuat gerakannya terasa begitu dramatis. "Permisi semuanya," ucap Rania. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Maaf mengganggu waktu santainya." Ardi menatapnya. Alisnya sedikit terangkat. Senyumnya masih tersisa di bibir. "Ada apa, sayang?" "Sebenarnya, hari ini aku punya kejutan kecil," lanjut Rania. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti dan menatap lurus ke arah Ardi. "Sebuah hadiah spesial untuk suamiku tersayang." Para kerabat mulai berbisik-bisik, penasaran. Buati tampak senang. Ia mengira menantunya akhirnya belajar, memanjakan suaminya di depan umum. Ardi sendiri terlihat sombong, menantikan hadiah apa yang akan ia terima. Dan tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Ting-tong. Suara bel itu terdengar seperti lonceng pertanda dimulainya pertunjukan. "Biar ibu yang buka," kata Buati, bangkit menuju pintu depan. Seluruh kepala menoleh ke arah pintu, menunggu untuk melihat kejutan apa yang datang. Rania tetap berdiri di tempatnya. Kedua tangannya terkepal di sisi tubuh. Jantungnya berdebar kencang. Sebuah simfoni perang. Ini dia. Tirai akan segera terbuka. Pintu depan terbuka. Di sana, berdiri seorang wanita. Bella. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Riasannya tebal, dan senyumnya dirancang untuk memikat. Ia datang karena pesan dari Rania, yang menyamar sebagai asisten Ardi, mengundangnya ke sebuah acara perkenalan keluarga yang penting, sebagai langkah serius dalam hubungan mereka. Bella melihat ke dalam. Senyumnya yang penuh percaya diri langsung membeku saat matanya bertemu dengan mata Ardi. Wajah Ardi berubah seputih kapur. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan kepanikan total. Ia seperti melihat hantu di siang bolong. Obrolan di ruangan itu mati. Suara tawa lenyap. Sendok yang jatuh ke lantai akan terdengar seperti ledakan. Buati menatap Bella dari atas ke bawah dengan bingung. Lalu menatap Ardi, lalu Rania. Para paman dan bibi saling berpandangan, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya satu orang di ruangan itu yang tidak terkejut. Hanya satu orang yang wajahnya menunjukkan ketenangan yang mengerikan. Rania. Ia berdiri di tengah ruangan. Sebuah senyum tipis yang dingin dan penuh kemenangan mulai terukir di bibirnya. Ia menatap langsung ke mata Ardi yang panik, lalu beralih ke Bella yang kebingungan, dan terakhir ke mertuanya yang terperangah. Panggung sandiwara telah siap. Para aktor utamanya telah hadir. Dan ia, sang sutradara, akan segera memulai adegan puncaknya. Keheningan di ruang tengah itu begitu pekat. Terasa seperti beban fisik yang menekan dada semua orang. Waktu seolah berhenti berdetak. Bella berdiri membeku di ambang pintu. Gaun merahnya tampak norak di tengah suasana yang mendadak muram. Mata Ardi terpaku pada Bella. Kepanikan murni terlukis di wajahnya yang pucat pasi. Para kerabat yang tadinya riuh kini seperti patung. Mulut mereka sedikit terbuka. Mata mereka bergerak bolak-balik antara Rania, Ardi, dan wanita asing di pintu. Orang pertama yang berhasil menemukan suaranya adalah Buati. Ia melepaskan pandangannya dari Bella dan menatap tajam ke arah putranya. "Ardi? Siapa ini?" tanyanya. Suaranya bergetar karena campuran kebingungan dan firasat buruk. Ardi tersentak seperti orang yang baru disiram air es. Otaknya yang panik berusaha keras mencari kebohongan untuk menyelamatkan situasi. "Bu, ini Bella." Ia tergagap. Dia rekan bisnis. Mungkin dia salah alamat. Itu adalah usaha yang menyedihkan, dan semua orang tahu itu. Bella, yang merasa posisinya terancam dan harga dirinya diinjak-injak, melangkah masuk. Ia tidak terima hanya disebut rekan bisnis yang salah alamat. Ia menatap Ardi dengan tatapan menuntut. "Salah alamat? Bukankah kamu yang mengirimiku pesan untuk datang ke sini, sayang?"
Kamu bilang mau mengenalkanku pada keluargamu secara resmi. Kata, sayang, itu terdengar seperti ledakan granat di tengah ruangan. Wajah Buati berubah dari bingung menjadi ngeri. Pak Budi, yang sedari tadi diam, kini menatap putranya dengan kilat amarah di matanya. Para kerabat mulai berbisik. Suara mereka seperti desisan ular. Di tengah kekacauan yang mulai terbentuk itu, Rania melangkah maju. Gerakannya tenang, kontras dengan badai yang melanda semua orang. Ia menjadi pusat perhatian yang baru. Auranya yang dingin memaksa semua orang untuk diam. Tidak ada yang salah alamat, kata Rania. Suaranya jernih, membelah udara seperti pedang. Ia menatap mertuanya. Bapak, Ibu, Paman, Bibi, maafkan saya harus merusak acara keluarga yang indah ini. Tapi ada sebuah kebenaran yang harus kalian semua saksikan. Kebenaran tentang putra, keponakan, dan menantu kebanggaan kalian. Tatapan Rania kemudian beralih pada Bella, yang kini menatapnya dengan waspada. Dan Anda, Nona Bella Paramita, Anda memang diundang ke sini. Tapi bukan untuk dikenalkan sebagai calon istri. Rania berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melanjutkan dengan nada yang menusuk. Anda di sini sebagai barang bukti. Tanpa menunggu reaksi, Rania berjalan ke arah tas tangannya yang tergeletak di sofa. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan tebal. Dengan satu gerakan cepat, ia menumpahkan seluruh isinya ke atas meja kopi yang penuh dengan piring kue dan cangkir teh. Foto-foto mengilap, lembaran-lembaran salinan rekening koran, dan sebuah struk hotel yang sedikit lecek tersebar di atas meja. Ini, kata Rania, suaranya kini naik satu oktav, penuh dengan getaran emosi yang tertahan. Ini adalah usaha kafe yang sedang dirintis oleh Ardi. Ia mengambil selembar foto. Foto Ardi dan Bella yang sedang tertawa sambil berbelanja di butik mewah. Ia melemparkannya ke depan mertuanya. Ini Ardi dan Nona Bella menikmati waktu berbelanja tas seharga puluhan juta, dengan uang saya. Ia mengambil lembaran rekening koran yang sudah ia tandai dengan stabilo kuning. Dan ini, biaya sewa tahunan untuk apartemen mewah di Sudirman atas nama Nona Bella. Dibayar lunas dari rekening bersama kami, beberapa hari setelah saya menerima bonus kinerja. Satu persatu, bukti itu ia tunjukkan. Foto-foto liburan mereka. Tagihan makan malam romantis. Setiap lembar kertas adalah satu paku yang menancap di peti mati kebohongan Ardi. Terakhir, ia mengambil struk Hotel Grand Majestic. Dan ini adalah bukti, survei lokasi, yang ia lakukan. Rania menatap lurus ke mata ayahnya Ardi. Saat saya meneleponnya, ia bilang sedang bersama Bapak, membicarakan soal modal. Tapi ternyata, ia sedang menikmati sampahnya dengan wanitanya di kamar suite, juga dengan uang saya. Ruangan itu meledak. Tidak mungkin, pekik Buati. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia tidak marah pada Ardi. Ia marah pada Rania. Kamu pasti salah paham. Kamu sengaja melakukan ini. Kamu memfitnah anak saya karena kamu cemburu. Ardi, yang sudah terpojok, akhirnya menemukan kembali keberaniannya yang semu. Ia bangkit berdiri, menunjuk wajah Rania dengan jari gemetar. Kamu gila, Rania. Kamu sudah gila. Kamu sengaja mau mempermalukanku di depan semua orang karena kariermu lebih bagus dariku. Bella, melihat situasinya semakin buruk, mencoba memainkan kartu korban. Saya tidak tahu apa-apa, isaknya. Air mata palsu mulai menggenang di pelupuk matanya. Ardi bilang dia akan segera menceraikan istrinya yang dingin dan tidak perhatian. Dia bilang dia tidak bahagia. Cukup sudah. Sesuatu di dalam diri Rania patah. Kesabaran yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, rasa sakit yang ia pendam, penghinaan yang ia telan, semuanya meledak dalam satu momen. Diam, teriaknya. Suaranya begitu keras, begitu penuh amarah, hingga semua orang terdiam seketika. Ia berjalan mendekati Ardi, matanya berkilat-kilat. Tidak bahagia? Dingin? Aku banting tulang dari pagi sampai malam untuk membayar cicilan rumah ini, mobil yang kau pakai,
makanan yang kau telan, bahkan pakaian dalam yang kau kenakan. Aku bekerja sampai lupa rasanya istirahat, sementara kau hanya duduk manis di rumah, menghabiskan uang hasil kerjaku untuk bersenang-senang dengan perempuan ini. Kau bukan suami, kau lintah, kau benalu. Napasnya terengah-engah. Ia menatap wajah Ardi yang ketakutan, lalu beralih ke Bella yang menangis terseduh-seduh. Kemudian, dengan kekuatan yang ia kumpulkan dari semua rasa sakitnya, tangannya melayang. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ardi. Bunyinya menggema di seluruh ruangan, lebih keras dari teriakan manapun. Kepala Ardi berpaling ke samping. Bekas merah mulai terlihat di pipinya yang pucat. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Rania berbalik. Ia menatap Bella dengan tatapan membenci. Plak! Tamparan kedua, sama kerasnya, mendarat di pipi Bella. Isak tangis Bella berhenti seketika, digantikan oleh ekspresi kaget dan sakit. Ruangan itu kembali sunyi senyap. Hanya suara napas Rania yang terdengar berat. Ia berdiri di antara suami dan selingkuhannya yang sama-sama memegangi pipi mereka. Matanya menyala-nyala seperti bara api. Dengan suara bergetar namun penuh racun, ia mengucapkan kalimat yang menjadi vonis bagi mereka. Dasar suami Mokondo. Kalian pikir sandiwara busuk ini bisa bertahan selamanya? Ku pastikan kali ini nasib kalian tak selamat. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan mengancam. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran telah ditampar di wajah semua orang. Keheningan setelah badai selalu terasa paling menakutkan. Di ruang tengah itu, waktu seolah membeku. Ardi masih terpaku di tempatnya. Rasa perih di pipinya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malunya yang membakar. Bella menatap Rania dengan campuran rasa takut dan benci. Buati membuka mulutnya, hendak memekik lagi, tapi tidak ada suara yang keluar. Pak Budi hanya bisa menatap tumpukan bukti di atas meja. Wajahnya kelabu karena kecewa. Rania menarik napas dalam-dalam. Kemarahan yang tadi meledak-ledak kini telah surut, menyisakan ketenangan yang dingin dan mutlak. Ia sudah melewati titik di mana ia peduli pada reaksi mereka. Misinya di sini sudah selesai. Gugatan cerai sudah saya daftarkan tadi pagi melalui pengacara saya. Rania mengumumkan. Suaranya datar, tanpa emosi, yang justru membuatnya terdengar lebih mengintimidasi. Setiap kata adalah sebuah palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan. Ibu Laras dari firma hukum Laras Sorekan akan segera menghubungi kalian. Ia menatap lurus ke mata Ardi, yang kini mulai memerah karena air mata penyesalan palsu. Rumah yang kita tinggali, yang cicilannya masih tersisa 15 tahun lagi dan aku yang membayarnya setiap tanggal 25, adalah atas nama saya. Sertifikatnya aman bersama saya. Ia berhenti, membiarkan informasi itu meresap. Mobil yang setiap hari kamu pakai untuk pamer dan mengantar jemput simpananmu. Ia melirik Bella dengan jijik. Itu juga atas nama saya. Cicilannya baru lunas bulan lalu, dengan bonus akhir tahun saya. Rania melirik jam di pergelangan tangannya. Sekarang jam 2 siang. Saya beri kamu waktu sampai jam 2 siang besok. 24 jam. Kemasi semua barang-barang pribadimu dan pergi dari rumah saya. Ambil semua pakaian mahalmu, koleksi sepatumu, semua yang bisa kau bawa. Tapi jika besok siang kau masih ada di sana, saya tidak akan ragu untuk memanggil pihak keamanan kompleks untuk mengusirmu secara paksa. Ancaman itu diucapkan dengan begitu tenang, membuatnya terdengar seperti sebuah janji yang pasti akan ditepati. Terakhir, ia memutar tubuhnya sedikit, menghadap kedua mertuanya yang duduk membatu di sofa. Untuk pertama kalinya, ia menatap mereka bukan sebagai menantu, tetapi sebagai orang asing. Tatapannya kosong, tanpa rasa hormat yang selama ini selalu ia paksakan. Dan untuk bapak dan ibu, ucapnya. Nadanya formal dan dingin. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih sudah mengajari saya pelajaran yang sangat berharga. Selamat. Kalian telah berhasil membesarkan seorang parasit yang sempurna. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan malas ke arah Ardi dan Bella. Silakan nikmati sisa pestanya dengan putra kebanggaan kalian dan wanita ini.
Mungkin kalian bisa mulai membahas bagaimana cara membayar sewa apartemennya bulan depan. Itu adalah pukulan terakhir. Telak dan brutal. Tanpa menunggu sepatah kata pun balasan, Rania berbalik. Punggungnya lurus, kepalanya terangkat tinggi. Ia berjalan melintasi ruangan, melewati para kerabat yang menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan mungkin sedikit kekaguman. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Setiap langkah adalah pernyataan. Langkah seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Ia mencapai pintu depan, membuka gagangnya, dan melangkah keluar ke teras yang disinari matahari sore. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat kehancuran yang ia tinggalkan. Ia bisa merasakannya. Ia menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Bunyi, klik. Dari kunci yang terpasang terasa seperti bunyi sel penjara yang ditutup untuk masa lalunya. Di dalam mobilnya yang terparkir di seberang jalan, Rania duduk terdiam selama beberapa saat. Adrenalin yang tadi membanjiri tubuhnya mulai surut, meninggalkan kelelahan yang luar biasa. Tapi ini bukan lelah yang menyiksa. Ini adalah lelah yang memuaskan. Lelah setelah memenangkan sebuah perang yang panjang. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Tidak ada air mata. Hanya ada sorot mata yang berbeda. Lebih kuat, lebih bebas. Sebuah senyum kecil, senyum yang tulus pertama kalinya setelah sekian lama, tersungging di bibirnya. Ia menyalakan mesin mobil. Suaranya yang menderu terdengar seperti musik kebebasan. Sambil memutar kemudi dan melaju meninggalkan kompleks perumahan itu, ia melirik sekilas ke kaca spion. Bayangan rumah mertuanya semakin mengecil, lalu lenyap di telan tikungan. Sama seperti masa lalunya. Lenyap. Dan Rania tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Begitu suara mobil Rania menghilang di kejauhan, kebekuan di ruang tengah pecah berkeping-keping. Bukan seperti es yang mencair, tetapi seperti kaca yang hancur berantakan, menyisakan serpihan-serpihan tajam yang melukai semua orang. Orang pertama yang bergerak adalah para kerabat. Dengan canggung, mereka mulai pamit satu persatu. Sepertinya kami pulang dulu, ya, kata seorang paman, menghindari tatapan mata siapapun. Ada urusan mendadak. Dalam sekejap, ruangan yang tadinya penuh sesak menjadi lengang, menyisakan hanya keluarga inti yang terperangkap dalam epicentrum bencana. Keheningan yang menyusul kemudian dipenuhi oleh isak tangis histeris Buati. Ya Tuhan, apa ini? Apa yang sudah terjadi pada keluarga kita? Ratapnya, memukul-mukul dadanya sendiri. Namun, Pak Budi tidak menangis. Wajahnya yang biasanya ramah kini mengeras seperti batu pualam. Matanya yang merah menatap lurus ke arah Ardi, yang masih berdiri seperti orang bodoh di tengah ruangan. Jadi ini, desis Pak Budi. Suaranya rendah dan bergetar karena amarah yang tertahan. Ini kelakuanmu di belakang kami semua? Mempermalukan nama baik keluarga di depan semua orang? Menjadi benalu untuk istrimu sendiri? Ardi tersentak. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat ayahnya semarah ini. Pak, Ardi bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi? Bentak Pak Budi. Suaranya kini menggelegar. Ia menunjuk tumpukan bukti di atas meja. Semuanya sudah ada di sini. Angka-angka ini tidak berbohong. Foto-foto ini tidak berbohong. Selama ini kami bangga padamu. Kami kira kamu sedang berjuang membangun usaha. Ternyata kau hanya berjuang menghabiskan uang istrimu untuk perempuan murahan. Tatapan Pak Budi beralih pada Bella, yang langsung tersurut ketakutan. Dan kau, perempuan tidak tahu malu. Beraninya kau datang ke rumah ini. Pergi. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Bella, yang harga dirinya sudah tercabik-cabik, tidak terima disalahkan sendirian. Kenapa saya yang disalahkan? Pekiknya, menunjuk Ardi. Dia yang mengejar-ngejar saya. Dia bilang dia pengusaha sukses. Dia bilang dia akan menceraikan istrinya untuk saya. Saya juga korban di sini. Korban? Cibir Ardi. Kini melampiaskan frustrasinya pada Bella. Korban mana yang minta dibelikan tas ratusan juta? Korban mana yang minta disewakan apartemen mewah? Kau hanya menginginkan uangku. Uangmu?
Uang yang mana? Ternyata itu semua uang istrimu. Balas Bella tak kalah sengit. Dasar kau penipu. Pembohong. Pertengkaran mereka yang menjijikan itu menjadi tontonan tragis bagi kedua orang tua Ardi. Mereka melihat sifat asli putra mereka dan wanita pilihannya terkuak tanpa sisa. Cukup, teriak Pak Budi, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia menatap Ardi dengan tatapan lelah dan kalah. Pergi dari sini, Ardi. Bapak tidak mau melihat wajahmu. Pak. Mohon Ardi. Air matanya kini benar-benar mengalir. Ini bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang anak manja yang dunianya runtuh. Ardi mau kemana? Bapak tidak peduli, tegas Pak Budi. Kamu yang membuat masalah ini, kamu yang selesaikan sendiri. Jangan bawa aib ini ke dalam rumah ini lagi. Bapak malu punya anak sepertimu. Itu adalah vonis terakhir. Pengusiran dari surga perlindungan yang selama ini menaunginya. Ardi menatap ibunya, mencari pembelaan. Tapi Buati hanya bisa menangis sambil memalingkan wajahnya. Tak ada lagi tempat untuknya di sini. Dengan langkah gontai, Ardi berjalan keluar dari rumah orang tuanya. Ia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Di luar, ia melihat Bella sedang terburu-buru memesan taksi online melalui ponselnya. Harapan terakhirnya. Bel, panggil Ardi lirih, menghampirinya. Kita ke apartemen kamu dulu, ya? Aku perlu waktu untuk berpikir. Bella menatapnya dengan dingin, seolah melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Apartemenku? Kamu tidak dengar tadi? Sewanya dibayar istrimu. Bulan depan sudah habis. Kamu pikir aku mau menampung pengangguran sepertimu? Cari saja tempat di kolong jembatan. Taksi pesanan Bella tiba. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia masuk ke dalam mobil dan membanting pintunya. Mobil itu melaju, meninggalkan Ardi yang berdiri sendirian di pinggir jalan, di depan rumah yang tak lagi mau menerimanya. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel. Ia mencoba menelepon Rania. Nomor Anda tidak dapat dihubungi. Diblokir. Ia mencoba mengirim pesan. Gagal terkirim. Ia mencoba menelepon teman-temannya. Tapi kabar tentang aib di acara arisan keluarga menyebar lebih cepat dari api. Tak ada yang mengangkat teleponnya. Langit yang tadinya cerah kini mulai mendung, seolah ikut berduka atas nasibnya. Gerimis mulai turun, membasahi kemeja batik sutranya yang mahal. Setiap tetes air hujan terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Ia tidak punya tempat tujuan. Ia tidak punya uang sepeser pun di dompetnya. Karena ia terbiasa menggesek kartu yang kini sudah tak berguna. Ia, Ardiansyah, sang pangeran keluarga, pria tampan yang selalu dipuja-puji, kini hanyalah seorang gelandangan yang basah kuyup di pinggir jalan. Kejatuhannya begitu cepat, begitu total, dan begitu memalukan. Pangeran palsu itu telah terusir dari kerajaannya, ditinggalkan tanpa mahkota, tanpa tahta, dan tanpa seorang pun pengikut. Sementara Ardi terpuruk dalam kehancurannya, Rania justru sedang berada dalam elemennya. 2 hari setelah insiden di rumah mertuanya, rumahnya terasa berbeda. Semua jejak Ardi telah lenyap. Lemari pakaian yang dulu penuh sesak dengan kemeja dan sepatu bermerek kini terasa lapang. Rak di kamar mandi kosong dari produk-produk perawatan pria yang mahal. Keheningan di dalam rumah bukan lagi keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang menenangkan. Ruangan itu terasa lebih besar, lebih terang, seolah bisa bernapas lebih lega. Rania tidak membuang waktu untuk meratapi masa lalu. Pagi itu, ia sudah duduk berhadapan dengan Laras di kantor firma hukum yang elegan. Di antara mereka, secangkir kopi hitam dan setumpuk dokumen menjadi saksi dimulainya babak baru dari pembalasan dendamnya. Semua sudah siap, Bu Rania, kata Laras, menyodorkan beberapa dokumen untuk ditandatangani. Gugatan cerai resmi terdaftar. Pihak tergugat, dalam hal ini Pak Ardi, akan menerima surat panggilan dari pengadilan dalam beberapa hari. Rania mengangguk, menandatangani setiap lembar dokumen dengan goresan pena yang mantap. Bagaimana dengan tuntutan ganti rugi? Itu bagian favorit saya, jawab Laras dengan senyum tipis.
Tim saya sudah melacak aliran dana dari rekening Anda ke rekening Pak Ardi, lalu dari rekening Pak Ardi ke berbagai pihak ketiga, termasuk pembayaran sewa apartemen dan transfer langsung ke rekening atas nama Nona Bella Paramita. Kita punya jejak digital yang sangat kuat. Kita akan ajukan tuntutan ganti rugi terhadap Pak Ardi, dan jika ia tidak bisa membayar, kita bisa menempuh jalur hukum untuk menyita aset yang ia berikan kepada Nona Bella sebagai hasil dari dana tersebut. Ini adalah musik di telinga Rania. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang keadilan. Tentang membuat mereka berdua bertanggung jawab atas setiap rupiah yang mereka curi darinya. Dan soal mobil, tanya Rania lagi. Tim penarik aset sudah bergerak pagi ini. Menurut laporan, mobil tersebut terparkir di depan sebuah ruko kosong di daerah selatan. Mungkin Pak Ardi menumpang di sana, kata Laras sambil melirik tabletnya. Adegan beralih ke sebuah jalan yang ramai. Ardi, yang berhasil menumpang beberapa hari di gudang belakang ruko milik seorang teman lamanya yang iba, akhirnya memutuskan untuk keluar. Wajahnya kuyu, pakaiannya sedikit kusut. Ia mendekati mobilnya, satu-satunya aset berharga yang ia pikir masih ia miliki. Ia butuh mobil itu untuk mencari Bella, untuk memohon-mohon pada orang tuanya, untuk sekadar mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Namun, saat ia hendak membuka pintu, sebuah mobil derek besar berhenti tepat di depannya, menghalangi jalannya. Dua orang pria berbadan tegap turun dari mobil itu. "Permisi, dengan Bapak Ardiansyah?" tanya salah satu pria itu dengan nada datar, sambil memegang sebuah map. "Iya, saya sendiri." "Ada apa?" jawab Ardi ketus. "Kami dari pihak leasing yang ditunjuk oleh pemilik sah kendaraan ini, Ibu Rania. Berdasarkan surat kuasa ini, kami ditugaskan untuk menarik unit kendaraan ini." Pria itu menyodorkan surat-surat resmi ke depan wajah Ardi. "Apa-apaan ini? Ini mobil saya," protes Ardi, mencoba melawan. "Menurut data kami, nama yang tertera di BPKB dan yang melunasi seluruh cicilan adalah Ibu Rania. Silakan minggir, Pak, atau kami akan memanggil polisi." Ardi tak bisa berbuat apa-apa. Dengan lemas, ia hanya bisa pasrah melihat mobil kesayangannya diangkut ke atas truk derek. Orang-orang di sekitar mulai menonton. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Penghinaan itu terasa begitu nyata, merenggut sisa-sisa kejantanannya di depan umum. Di tempat lain, di apartemennya yang mewah namun kini terasa seperti sangkar, Bella menerima sebuah surat tercatat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Kop surat dari firma hukum Laras Orekan membuatnya merinding. Isinya adalah sebuah surat somasi. Peringatan hukum resmi. Surat itu, dengan bahasa hukum yang dingin dan tajam, menuntutnya untuk mengembalikan sejumlah dana yang ia terima dari Ardiansyah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, karena dana tersebut terbukti berasal dari aset milik klien mereka, Rania. Di bagian lampiran, tertera rincian transaksi yang membuat mata Bella nanar. Biaya sewa apartemen, transfer bulanan, bahkan daftar pembelian barang-barang mewah yang tanggalnya cocok dengan penarikan dana dari rekening Rania. Total angkanya fantastis. Ia diberi waktu 14 hari untuk merespons, atau masalah ini akan dibawa ke pengadilan. Bella jatuh terduduk di lantai. Panik menjalari seluruh tubuhnya. Uang? Ia tidak punya uang sebanyak itu. Semua sudah habis untuk gaya hidup. Tas-tas dan perhiasan yang ia banggakan kini terasa seperti borgol yang akan menjeratnya. Sementara itu, serangan Rania belum berhenti. Malam itu, saat sedang memeriksa ulang semua dokumen keuangan untuk diserahkan pada Laras, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah pinjaman pribadi atas nama Ardi dari sebuah bank digital. Jumlahnya tidak terlalu besar, hanya 20 juta, tapi bukan itu masalahnya. Rania merasa tidak pernah tahu-menahu soal ini. Dengan sedikit penelusuran, ia berhasil mendapatkan salinan digital dari dokumen pengajuan pinjaman tersebut. Jantungnya berdebar kencang saat melihat lampirannya. Ardi telah menggunakan salinan slip gaji Rania, yang ia palsukan dengan menaikkan nominalnya sedikit, dan memalsukan tanda tangan Rania di kolom persetujuan pasangan. Ini bukan lagi soal perselingkuhan atau penyalahgunaan dana. Ini adalah penipuan. Ini adalah tindak kriminal. Sejenak,
Rania ragu. Apakah ini terlalu jauh? Tapi kemudian, bayangan wajah Ardi yang tersenyum manis sambil merangkai kebohongan. Bayangan Bella yang memamerkan tas hasil keringatnya. Bayangan mertuanya yang selalu menyudutkannya, melintas di benaknya. Keraguan itu lenyap. Ia mengangkat telepon dan menghubungi Laras. Bu Laras, saya menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan mengubah permainan ini. Beberapa jam kemudian, sebuah laporan resmi telah diajukan ke pihak bank atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Serangan balik finansial Rania telah berevolusi. Dari sekadar mengambil kembali apa yang menjadi haknya, kini ia secara aktif mendorong para pengkhianatnya ke jurang kehancuran hukum. Di mejanya, laptopnya masih menyala, menampilkan email konfirmasi dari Laras. Wajah Rania tidak menunjukkan senyum kemenangan, melainkan ekspresi dingin seorang jenderal yang baru saja memerintahkan serangan artileri terakhir. Tak ada jalan untuk kembali. Tak ada ampun bagi musuh. Keputusasaan adalah binatang buas yang melahap kewarasan dan harga diri. Ardi, yang kini telah merasakan gigitannya, sudah tidak lagi peduli pada apapun selain bertahan hidup. Setelah seminggu hidup menggelandang, berpindah dari satu belas kasihan teman ke teman lainnya yang semakin enggan, ia sampai pada satu kesimpulan. Satu-satunya harapannya, sekecil apapun itu, adalah Rania. Bukan cinta, bukan penyesalan, melainkan keyakinan buta bahwa di suatu tempat di dalam hati wanita itu, masih ada sisa-sisa kebodohan yang bisa ia manfaatkan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berjalan kaki menuju gedung perkantoran tempat Rania bekerja. Penampilannya adalah cerminan dari kejatuhannya. Kemeja yang sama yang ia kenakan 3 hari lalu kini kotor dan lecek. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu, tidak tercukur, dan matanya liar seperti binatang yang terpojok. Ia mencoba masuk lobi gedung yang megah itu, tetapi langkahnya langsung dihentikan oleh 2 orang petugas keamanan yang sigap. "Maaf, Pak, ada perlu dengan siapa?" tanya salah satu petugas. Matanya meneliti penampilan Ardi dengan curiga. "Saya mau bertemu Rania." "Rania Adline. Dia istri saya," jawab Ardi, mencoba terdengar berwibawa, namun suaranya terdengar parau. Petugas itu berbicara melalui walkie-talkie-nya. Beberapa saat kemudian, ia menatap Ardi dengan tatapan dingin. "Ibu Rania sedang rapat dan tidak bisa diganggu." "Bohong. Saya tahu dia ada di dalam." "Tolonglah, Pak. Ini penting sekali." Ardi mulai panik. "Mohon jangan membuat keributan, Pak. Silakan pergi." Tapi Ardi sudah tidak peduli. Ia menerobos maju, berteriak memanggil nama Rania. "Rania! Rania! Sayang, aku minta maaf. Tolong aku. Rania, tolong." Aksinya menarik perhatian semua orang di lobi yang mewah itu. Para karyawan yang lalu lalang berhenti dan menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Di interkom meja resepsionis, suara Rania terdengar, dingin dan jernih, bisa didengar oleh semua orang di dekat situ. "Keamanan, tolong ditangani. Saya tidak kenal dengan orang itu. Pastikan dia pergi dari properti perusahaan." Setiap kata dari kalimat itu adalah tamparan yang lebih keras dari tamparan fisik yang ia terima di rumah orang tuanya. "Saya tidak kenal dengan orang itu." Pengakuan di depan umum, di dalam kerajaan Rania, di hadapan rekan-rekan kerja yang dulu mungkin iri padanya. Petugas keamanan segera menyeret Ardi yang meronta-ronta keluar dari gedung. Ia jatuh terduduk di trotoar. Penghinaannya kini menjadi tontonan publik. Topeng suami yang dihormati telah hancur lebur, meninggalkan wajah seorang pengemis yang menyedihkan. Kabar tentang insiden itu sampai ke telinga orang tua Ardi. Malu dan putus asa, Buati memberanikan diri menelepon Rania. Nada bicaranya tidak lagi menyindir atau menghakimi, melainkan memelas. "Rania, nak, ini ibu," sapanya dengan suara bergetar. Rania, yang sedang meninjau laporan di kantornya, menjawab dengan nada datar. "Iya, Bu. Ada apa?" "Nak, tolonglah Ardi. Kasihan dia. Ibu dengar dia sekarang tidak tentu arah. Cabutlah laporanmu ke polisi. Nak, masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik sebagai keluarga, ya?"
Rania terdiam sejenak. Kata, keluarga. Itu terasa seperti lelucon yang pahit. Keluarga? Balas Rania. Suaranya kini sedingin es. Maaf, Bu. Tapi di hari ibu dan bapak lebih memilih membela seorang pembohong daripada menantu yang selama ini bekerja keras untuk putra kalian. Di hari itu juga saya memutuskan bahwa saya sudah tidak lagi punya keluarga selain orang tua dan adik kandung saya. Tapi, Nak, saya sedang sibuk, Bu. Permisi. Rania menutup teleponnya. Ia tidak membantingnya. Ia hanya meletakkannya dengan pelan. Memutuskan satu lagi benang terakhir yang menghubungkannya dengan masa lalu yang busuk. Topeng menantu yang penurut dan berbakti telah ia lempar jauh-jauh. Di sisi lain kota, topeng Bella juga sedang pecah. Surat somasi itu menghantuinya setiap malam. Untuk menghindari tuntutan hukum yang akan menguras habis segalanya, ia terpaksa menjual aset-aset kemewahannya. Ia mendatangi sebuah toko barang bekas mewah di sebuah mall. Tas tangan yang dulu ia pamerkan dengan bangga, kini ia serahkan dengan tangan gemetar ke seorang penilai. Kondisinya bagus, tapi ini model musim lalu. Saya hanya bisa ambil 7 juta, kata si penilai dengan acuh tak acuh. 7 juta? Dulu Ardi membelinya hampir 30 juta. Protes Bella. Kalau begitu, silakan jual di tempat lain. Balas si penilai, hendak mengembalikan tas itu. Dengan putus asa, Bella menerimanya. Satu persatu, ia menjual jam tangan, perhiasan, dan gaun-gaunnya dengan harga yang menyakitkan. Akun media sosialnya yang dulu penuh dengan gemerlap kehidupan kini sunyi senyap. Teman-teman pestanya satu persatu menjauh. Tidak mau berurusan dengan wanita yang sedang terbelit masalah hukum dan tak lagi punya sumber uang. Topeng sosialita glamor itu luruh, memperlihatkan wajah aslinya. Seorang wanita kesepian yang bangkrut. Bagi Ardi, paku terakhir di peti matinya datang dalam bentuk sebuah panggilan telepon. Ia sedang duduk di sebuah warung kopi murah, menyeruput kopi sisa, saat ponselnya yang sudah retak berdering. Nomor tak dikenal. Selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Ardiansyah? Iya, saya sendiri. Kami dari Kepolisian Sektor Metro Jaya. Bapak diminta untuk datang ke kantor besok pagi jam 10, untuk memberikan keterangan sebagai saksi terlapor atas dugaan kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Ibu Rania Adeline. Dunia Ardi menjadi gelap. Penipuan. Pemalsuan dokumen. Polisi. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Ini bukan lagi tentang kehilangan muka atau uang. Ini tentang kehilangan kebebasan. Ancaman penjara kini menjadi kenyataan yang sangat menakutkan. Ia menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tangannya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, dipenuhi teror murni. Topeng terakhirnya, topeng seorang pria yang selalu merasa bisa lolos dari segala konsekuensi, telah pecah berkeping-keping, dan di baliknya, tidak ada apa-apa lagi selain rasa takut yang melumpuhkan. 6 bulan berlalu. Waktu adalah penyembuh yang ajaib, sekaligus hakim yang adil. Di sebuah apartemen di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit, Rania berdiri di balkon. Di tangannya, secangkir teh hijau hangat. Pemandangan kota Jakarta terhampar di bawahnya saat fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan sapuan warna oranye dan ungu. Ini adalah apartemen barunya. Setelah proses perceraian selesai, ia menjual rumah lamanya, rumah yang penuh dengan kenangan buruk, dan membeli tempat ini. Tempat yang lebih kecil, namun terasa lebih luas, lebih miliknya. Ia menghirup udara pagi yang segar. Ada kedamaian dalam dirinya yang sudah lama tidak ia rasakan. Kehidupan barunya telah terbentuk. Di kantor, kinerjanya yang semakin cemerlang setelah tidak lagi terbebani oleh parasit di rumah, membuatnya mendapatkan promosi menjadi direktur pemasaran. Rekan-rekannya menghormatinya bukan hanya karena jabatannya, tapi karena ketangguhan yang mereka saksikan sendiri. Pagi itu, saat sedang bersiap ke kantor, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari Laras, pengacaranya. Selamat pagi, Bu Rania. Sekadar info, sidang vonis kasus Pak Ardi sudah selesai kemarin. Ia divonis 1 tahun penjara dipotong masa tahanan. Kasusnya dianggap serius karena melibatkan pemalsuan dokumen perbankan.
Rania membaca pesan itu tanpa emosi yang bergejolak. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa kasihan. Hanya sebuah anggukan kecil pada dirinya sendiri. Keadilan telah berjalan. Pesan kedua menyusul. Untuk Nona Bella, dia menyetujui perjanjian damai di luar pengadilan. Dia akan mencicil ganti rugi sebesar 100 juta rupiah selama 5 tahun ke depan. Menurut info, dia sekarang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di pinggir kota. Rania meletakkan ponselnya. Kisah mereka sudah benar-benar berakhir. Ardi dipenjara, membayar kejahatannya. Bella terjebak dalam kehidupan biasa yang selalu ia hinakan, terpaksa bekerja keras untuk membayar utangnya. Mertuanya, ia dengar, hidup dalam malu dan mengasingkan diri dari pergaulan. Mereka semua telah menuai apa yang mereka tanam. Rania menatap pantulan dirinya di cermin besar di ruang tamunya. Wanita yang balas menatapnya berbeda dengan wanita 6 bulan lalu. Sorot matanya lebih tajam, namun juga lebih tenang. Ada bekas luka di hatinya, tentu saja. Tapi luka itu telah membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana. Pengkhianatan itu adalah api penyucian yang membakar habis semua bagian rapuh dalam dirinya, menyisakan baja yang tak tertempa. Ia tidak menutup diri dari dunia. Ia belajar untuk percaya lagi. Namun kali ini, ia lebih dulu percaya pada intuisinya sendiri. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Ia menciptakannya sendiri. Sore itu, setelah pulang kerja, Rania membuka laptopnya. Ia tidak membuka spreadsheet data penjualan, melainkan sebuah situs perjalanan. Jari jemarinya menari di atas papan ketik. Memesan sebuah tiket penerbangan dan paket perjalanan menyelam. Untuk 1 orang. Tujuannya, Raja Ampat. Sebuah tempat yang selalu ingin ia kunjungi. Sebuah mimpi yang selalu ia tunda karena kebutuhan, Ardi. Setelah menekan tombol, konfirmasi pembayaran. Sebuah senyum tulus dan lebar terukir di wajahnya. Senyum yang bebas, tanpa beban, tanpa kepura-puraan. Senyum seorang wanita yang telah melalui neraka dan keluar sebagai pemenang.